Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dan sama-sama terikat dalam satu ikatan apapun pada hari nanti ketika bertemu dengan Allah, satu sama lain saling memusuhi, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu persahabatan yang dibangun di atas menaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah yang mengikat di antara mereka. Mudah-mudahan kita masuk di antara mereka. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa pula lahir dari cinta kita di hati yang paling dalam kepada Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, semakin kita mencintainya, semakin indah terasa sabda-sabdanya. Semakin kita mencintainya, semakin nikmat mengikuti jejaknya. Dan mudah-mudahan manisnya iman itu sudah mulai kita rasakan. Apapun kata orang, yang penting kita jatuh cinta dan saling menyayangi, walaupun dunia dan isinya memusuhi, tapi cinta ini akan tetap abadi. Mudah-mudahan sampai bertemu dengan Nabi di tepi telaga yang siapa minum takkan akan dahaga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu an abih memiliki, atau ayahnya adalah salah satu dari 7 sahabat mulia yang sangat dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam, yang diurut namanya oleh Nabi dari yang paling mulia di antara mereka dan seterusnya, bahwa mereka adalah ahlul jannah, mereka adalah ahli surga. Masing-masing punya prestasi yang patut dan sangat wajar diapresiasi oleh Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Zubair ibn Awam al-Asadi adalah dikenal dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari diambil dari hawarinya Nabi Isa alaihissalam, para sahabat yang setia dan siap membela Nabi Isa alaihissalam. Allah kisahkan tentang mereka di dalam Al-Quranul Karim. Nah,
Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi radhiyallahu taala anhu dikenal dengan hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar dengan Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Zunnurain dikenal dengan istahya atau tastahi minhul malaika, malaikat saja malu kepadanya. Kalau Umar, syaitan saja takut kepadanya. Maka siapa yang paling dekat dengan syaitan paling takut sama Umar. Iya, ya tuan-tuan, kalau dekat dengan syaitan, auzubillah, insyaallah takut sama Umar. Makanya di antara firqul Islam yang sangat takut pada Umar adalah yang paling dekat dengan syaitan, yang sangat pendusta dalam riwayat dan sangat pandai berkelit dalam memahami. Jadi kalau beratkan paling pendusta, kalau dalam memahami paling pandai bersilat lidah, berdalih, yaitu kaum Syiah Rafidah. Kalau Ali dikenal dengan Haidarah, singa atau anak singa, Abu Sibtain, ayah dari dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain, dan dapat pula gelar oleh Nabi Abu Turab, bapaknya tanah. Mau tahu kisahnya? Nanti saja. Ya kan seri lain lagi insyaallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Masing-masing punya keistimewaan yang Allah berikan. Dan satu keistimewaan itu sudah sangat membantu mereka untuk mendapatkan ridha ilahi. Nah, Zubair bin Awwam menjadi hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengawal dekat Nabi alaihi salatu wasallam, yang setia selalu. Sahabat Nabi semuanya setia dengan Nabi. Ini punya keistimewaan lebih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Suatu hari dia ditanya oleh anaknya. Kalau saya tidak silap, Abdullah bin Zubair yang bertanya, "Ya abati, ma baluka?" Wahai ayah, ma baluka, kenapa engkau la tukthir min al-hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tidak banyak menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia senior? Dia adalah orang minal sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama dan dahulu masuk Islam. Karena yang dijamin masuk surga kan minal awwal sabiqin al-awwalin. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id bin Zaid bin Al-As, kemudian Talhah bin Ubaidillah Al-Adawi, kemudian Al-Umawi, kemudian Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Mereka adalah orang-orang senior. Walaupun dia atau dari sisi umur Ali yang paling muda, karena dia yang pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak. Tetapi akalnya dewasa lebih cepat daripada umurnya. Dia bisa membuat keputusan yang menentukan arah kehidupan di saat dia masih kanak-kanak. Apakah ikut Nabi atau segan sama Abi apa? Abi Talib, ayahnya. Ketika dia nak masuk Islam dan dia paham orang yang hatinya bersih, tak ada keterkaitan dengan kesesatan-kesesatan, bila mendengar hidayah Allah lapangkan dadanya. Kita yang bikin masalah itu ketika akal kita penuh dengan semak-semak belukar, sampah-sampah pemikiran, seperti orang-orang jahiliyah dulu. Nah, Ali bin Abi Talib masih fitrah,
Jadi dia paham bahwa Nabi SAW benar. Apalagi dia sangat dekat. Karena Nabi selalu amanah, al-amin, al-tahir. Dia katakan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sebenarnya mau masuk Islam, tapi minta pendapat ayah dulu. Kata Nabi, kalau kau minta pendapat ayahmu, kau tak akan masuk Islam. Pasalnya ayahmu tahu saya benar, tapi tak berani mengatakan saya benar. Itu masalahnya. Berapa banyak kita Allah berikan ilmu dan tahu bahwa itu benar. Kalau coba tanya di sosong-sosong bono kan, Ustaz kenapa Ustaz Dasman deh payan celawan misalnya tak Dasman doang Pak Usman kaum muslimin musliman. Apa masalah deh koi bono kaji misalnya dan sebagainya, bukan keras hati itu yang keras. Sebab apa yang kau rasakan juga kurasakan dulu. Ya serius ini. Ya, di saat kita punya latar belakang ilmu yang sudah terpatri dalam sanubari, cara berpikir yang sudah terformat menurut metodologi tertentu, lalu sekarang harus dirubah dengan apa? Dengan wahyu. Allah yang mudahkan dia jadi hidayah, Allah lapangkan. Yang tidak sesak napasnya. Semoga tuan-tuan semua ini lapang-lapang nampaknya. Iya. Apa dikatakan agak-agak saja. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali kepada Zubair Ibn al-Awwam al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Dan barangkali sama juga dengan mengingatkan kajian kitab yang kemarin, Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Ketika ditanya oleh putranya, kenapa engkau sedikit sekali menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Padahal kan kita sebagai anak, siapapun yang menjadi anak pasti senang melihat ayahnya menyampaikan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, kuntu ma'a Rasulullah, dan seterusnya. Tentu ingin, apalagi anak yang masih muda-muda macam antum kan, masih muda saya, alhamdulillah. Jangankan nengok ayah kita, nengok teman kita saja. Anggaplah teman kita jadi ustaz populer dan kondang kan, walaupun dahulu kodok bantah sama saudarun dia, tapi ketika itu kawan dia dulu, tapi kawan bantai. Misal kawan dia, kawan apa cara je, kawan buat cabutnya, kawan buat cabut apa ke ya? Saudarun lah jale cabut kan nasi. Atau cabut nyari yang ayu. Subhanallah, memang nikmat di darun. Nikmat. Telago duonya, ayu kau dua. Itu pasti pasar yang titik tu. Memang hebat darun. Ya. Pokok mana nak talak dia kalu. Nah. Kau muslimin muslimat. Jadi telago dua. Telago mandiang tiak zurai cik, tu mandiang etek gadi ya. Ya latek etek tapi masih gadi. Anda ada etek gadi tak apa? Yang belakang. Ya, subhanallah, lulu pula nama. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah membalas kebaikan yang tak terkira dan terhingga. Ada semoga kami dimaafkan Allah. Iya. Dimaafkan. Kadang-kadang tersewi pucuk ubi ono ke. Tersewi pucuk ubi. Ancak bono nampak cobi kau tidur kan. Jadi kaum muslimin. Dan semoga Allah merahmati para guru kami, para ustaz, ustazah, buya dan umi yang masih hidup. Semoga Allah pelihara dengan pemeliharaan yang terbaiknya. Dan yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya, dan semoga setiap ilmu yang mereka berikan Allah jadikan amal jariah mereka, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi ingin kita sebagaimana anaknya, ingin bagaimana Zubair bin Awwam ini banyak menyampaikan hadis dari Nabi.
Lalu apa katanya? Ya bunai, laqad kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu adalah orang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hafiztu minhu ahaditsa katsira. Saya banyak menghafal hadis daripadanya. Sebab dia pertama-tama masuk Islam. Dan prestasinya menjadi 10 sahabat yang jamin masuk surga menjadi tanda dan bukti. Laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau bukan karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta mengatasnamakanku, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Allah. Orang yang mendengar hadis ini dan paham, diamalkannya. Sehingga Zubair kalau tak ditanya, dia tak sampaikan. Karena takut tersalah menyampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kalau gitu tidak perlu hadis kaum muslimin dan muslimat. Sebab di zaman itu, seperti kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ulamanya banyak dan ulamanya saleh. Alhamdulillah di zaman sahabat tak ada ulama su', tak ada. Di zaman sahabat tak ada kan? Sahabat itu dijamin semuanya masuk surga sebenarnya. Ya, was-sahih bahwa sahabat Nabi SAW yang terhitung sahabi dijamin masuk surga semuanya. Sebab Allah katakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, andainya saya tidak sampaikan yang lain, insyaallah ada. Dan salah satu akhlak terpuji mereka adalah selalu menganggap orang lebih daripada dirinya. Saya ingat kontras sekali dengan kita hari ini. Semua orang lain atau orang lain yang selain kita pasti rendah pengetahuannya, sedikit bacaan kitabnya, sedikit menuntut ilmunya, dangkal pemahamannya, dan seterusnya. Yang hebat, oh saya kalau baca kitab saya yang paling ahli seluruh dunia. Kalau beli kitab saya yang paling banyak. Paham, saya yang paling paham. Beda dengan mereka. Mereka itu bila ditanya suatu masalah, karena dia tahu bahwa di sana ada orang-orang yang berilmu, mereka katakan sal fulanan, tanya ke si anu, fa innahu a'lamu minni. Tanya ke si anu, dia lebih berilmu dari saya. Dan ini yang subhanallah, adab yang sudah hilang dari kita. Justru yang terjadi sebaliknya, tidak sedikit kita menunggu-nunggu lisan seorang ulama atau lisan seorang penuntut ilmu tersilap dan tersalah. Seolah-olah itu adalah seperti durian runtuh yang ditunggu-tunggu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dia lupa perkataan Muhammad ibn Sirin radhiyallahu ta'ala an, salah satu min sadatit tabi'in, zulmuka li akhik an tazkura syarra ma indah wa taktumu khaira ma indah. Engkau suatu kezaliman yang kau lakukan kepada saudaramu adalah engkau nampakkan yang terburuk daripadanya dan engkau sembunyikan segala kebaikannya.
Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kalau mereka tidak, sal fulanan fa innahu a'lamu minni. Tanya si anu, dia lebih berilmu dari saya. Tanya yang kedua, dia oper lagi. Kalau awak kan oper-oper ya, Ustaz apa mau pera-pera awak kojonya kan? Tapi orang dulu kan memang cari ilmu. Kalau kita cari bapu kan lama, Ustaz. Akhirnya kembali kepada yang pertama. Begitulah seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, innakum ta'ishun fi zamanin kathura ulama'uhu au fuqaha'uhu. Kalian hidup di zaman banyak para ulamanya atau banyak para fuqahanya, wa yaqillu fihim khutaba, sedikit yang ahli berceramah, sedikit yang ahli berkhutbah, berretorika. Wa sayati alaikum zamanun yakthuru fihi al-khutaba wa yaqillu fihimul ulama atau fihi ulama. Akan datang masanya hari itu yang terbanyak adalah para penceramah, khutbah, ahli retorika, dan sedikit ulamanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, andainya kita merasa bahwa di zaman kita sedikit ulamanya, terpaksa kita siap-siapkan kader-kader ulama yang benar-benar lulus verifikasi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan verifikasi manusia. Sebab dalam kitab Nur Rajab kemarin kan ulama terbagi dua. Ada yang ulama menurut orang dan ada ulama menurut Allah. Ada ulama menurut manusia dan ada ulama menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Ta'ala sudah sebutkan cirinya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya para ulama. Jadi setiap kata yang dikeluarkan, setiap tindakan yang dilakukan selalu dibangun di atas sikap yang sangat teliti dan hati-hati. Seperti Zubair bin Awam al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bukan karena saya mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, la haddatsukum. Kalau bukan karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Oleh sebab itu, wahai anakku, yang kalian dengar dari saya adalah sedikit, walaupun saya punya ilmu yang banyak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, hadis ini kaum muslimin, hadis ini adalah termasuk hadis yang terbanyak perawinya dari kalangan sahabat. Berkata ulama di antaranya Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan Ibnu Rajab, hadis yang paling mutawatir di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Abu Musa al-Madini mengumpulkan turuq hadis ini sampai lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan. Subhanallah. Padahal hadis misalnya bunyal islamu ala khamsin, tidak begitu banyak. Bukan tidak penting, rukun Islam dia. Tapi ini rukun Islam satu yang masyhur. Artinya tak hafal pun hadis ini antum, asal antum syahadat dan selesai, salat terus, puasa Ramadan, bila sampai nisab berzakat, dan bila selesai pandemi naik haji. Tidak ada haji? Ada orang capek. Tapi cadar ringkinang dah amu haji aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga Allah angkat wabah ini
bagi yang bermazhab konspirasi, semoga Allah angkat konspirasi ini. Tapi tentu kita lebih mendahulukan perkataan para ahli, bukan ahli komentar, tidak, ahli kesehatan, karena tenaga medis dan para medis juga banyak yang lewat. Sepekan atau 2 pekan yang lalu tetangga saya, dokter senior, Allah panggil dengan virus ini. Semoga Allah merahmatinya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tuh? Hadis ini hadis favoritnya para sahabat. Hadis paling populer di kalangan sahabat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah siapkan tempat duduknya di neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu, maka hadis-hadis Nabi di kalangan sahabat terjaga dan terpelihara, karena tidak sembarangan mereka menyampaikannya. Bahkan menurut Zubair bin Awam sendiri, saya takut nanti menyampaikan dengan bahasa saya sendiri, bukan bahasa Nabi alaihissalam. Jadi bahasa Nabi beda dengan bahasa kita, beda, karena bahasa Nabi lebih jelas dari bahasa selain Nabi alaihissalam dan lebih luas. Maka aneh bin ajaib bila di antara kita sudah kembali ke hadis Nabi tambah tak jelas masalah, tambah tak putus, seolah Allah sia-sia mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Seolah-olah Allah sia-sia mengatakan, demi Rabbmu, mereka belum beriman sampai mereka bertahkim kepadamu dalam masalah yang mereka perselisihkan. Sampai-sampai ada yang mengatakan hadisnya boleh sama tapi pendapatnya berbeda. Seolah-olah perbedaan pendapat tak bisa diputuskan dengan hadis Nabi alaihissalam. Mohon maaf, ini sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah Nabi belum pandai menjelaskan dan kita lebih pandai menjelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang katakan, kalian belum beriman, mereka belum beriman sampai bertahkim ke Rasulullah SAW dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian tak merasa sempit dalam dadanya dalam keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima seikhlas-ikhlasnya. Yusallimu taslima, menyerah sepenuhnya. Seolah-olah Allah juga tidak benar ketika mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil dan engkau sembunyikan yang hak pada kalian mengetahui. Berarti di antara kita ada yang mengatakan yang tahu hak itu hanya Allah Taala, kita enggak tahu. Subhanallah. Allah yang katakan wa antum ta'lamun wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, kalian tahu mana yang hak lalu kalian sembunyikan. Seolah-olah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kalian. Bila kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan pada Allah dan Rasul. Berarti perselisihan mesti selesai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sudah jelas sabda Nabi, kita masih ngeyel dengan melakukan takwil-takwil dan dalih-dalih yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau begini kaum muslimin, berarti seolah-olah firman Allah dan sabda-sabda Nabi ketika kalian melihat akan terjadi perselisihan yang banyak setelahku. Nah, kalau terjadi perselisihan bagaimana ya Rasulullah? Nabi berikan obatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
Kalau gitu kembali ke sunnahku. Balik ke sunnah, tambah parah berselisihannya. Berarti ada masalah apa tidak? Ya, Nabi suruh kalau kalian berselisih balik ke sunnah. Ternyata balik ke sunnah itu sunnah pemanangkunya, dan lainlah pahamnya. Subhanallah, Nabi tidak bawa pemahaman. Nabilah yang menjelaskan, litubayyina lahum ma nuzila ilaihim, supaya kau jelaskan apa yang diturunkan. Lalu pas datang hadis Nabi tambah enggak jelas. Sampai ada yang berani, subhanallah, ya tanpa menjaga adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis orang yang IQ rendah. Saya kira, mohon maaf ini ya, mungkin tidak disengaja. Tuan-tuan jangan meremehkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam hanya untuk orang yang ber-IQ rendah. Akhirnya waktu terpaksa bertanya ya, dulu waktu di Darun apa makanan? Sarapan goreng ubi, lawa kerupuk ubi, malam abi ubi, api kalau lah sawak rolah. Allah musta'an. Kaum muslimin, sayu pucuk ubi, kadang-kadang goreng pucuk ubi. Asal menurut ada ahli kesehatan, ahli gizi, mana lebih bergizi yang makannya daging onta, daging kambing, minumannya susu. Mana tinggi IQ roh? Mana tinggi IQ? Anak singkong atau anak keju? Nggak apa lagu dah lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hati-hati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ya, sahabat itu orang yang harus kita letakkan di atas kepala kita. Mereka adalah orang-orang hebat, dipilih oleh Allah SWT untuk bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena tidak sesuai dengan akal dan logika kita lalu kita katakan itu untuk orang-orang awam. Memangnya Nabi alaihissalam ketika mengajarkan akidah dulu kepada para sahabat, ini kita jujur ya, dan jujur, apakah Nabi ketika mengajarkan hadis tentang akidah waktu itu periksa satu-satu lo, eki berapa? Ada enggak? Ada enggak? Setahu enggak ada orang. Yang IQ rendah keluar dulu, ini masalah khusus ini. Nabi menyampaikannya seperti yang Allah perintahkan kepadanya, walaupun tetap saja menjaga tingkatan pemahaman orang, jelas. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dipublish, ada, tetapi bukan tentang akidah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau salah paham kita, jangan mengatakan sahabat sebagai orang yang seolah-olah tidak punya pikiran. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, alhamdulillah mereka beruntung bersama Nabi alaihi salatu wassalam, karena diajarkan Nabi langsung, sehingga pemahamannya jamin berkualitas dan bermutu. Dan lihat, bila mereka berselisih dalam suatu masalah sampai ke Nabi, mereka selesai karena mereka orang-orang beriman. Bukankah Nabi berbicara dengan bahasa itu juga kepada kita? Sama bahasanya? Sama. Kenapa mereka bisa selesai dan kita tidak? Berarti ada permasalahan di dalam memahami, karena kita ingin memahami tidak seperti yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai-sampai ada pula yang mengatakan, ya, entah maksudnya baik, entah fitnah, ketika datang seorang dalam solat membaca surat Al-Ikhlas, lalu setelah itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untung
nabinya Nabi Muhammad, bukan Wahabi. Subhanallah, kok Wahabi terus yang kena. Sehingga tidak marah, justru dia sebutkan bahwa malaikat berebut mencatatkan. Ketika Bilal bin Rabah setiap selesai wudu solat 2 rakaat, lalu Nabi apresiasi, bahkan disebutkan dan dengar langkahnya di dalam surga di depan Nabi alaihissalatu wassalam. Untung nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Wahabi. Dan sengaja digiring seolah-olah seluruh yang dibuat oleh sahabat Nabi legalisis. Kalau sengaja, ini termasuk penyembunyian dan distorsi. Kalau sengaja, karena tidak sedikit pula yang dilakukan oleh para sahabat yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai kaedah tadi, berarti Nabi kita Wahabi, karena menolak kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Disinilah pentingnya seorang dai untuk berhati-hati, supaya yang keluar bukan fitnah, dusta, dan kata-kata keji yang merendahkan. Dari semua kalangan tidak dibolehkan untuk merendahkan, tetapi menyampaikan kejujuran itu adalah suatu keniscayaan, dan membuka kebohongan adalah kewajiban. Karena kalau kebohongan, seperti kata Syekh Bakar Abu Zaid, ilmu itu imma naqlun muhaqqaq atau fahmun mudaqqaq, yaitu kalau nukilan mesti sahih, dan kalau pemahaman mesti teliti. Bila salah satu dari keduanya tidak terjadi, bila menukil serampangan sehingga ada dusta, mesti dijelaskan. Dan bila pemahaman asal sesuai dengan retorika, lalu terima, padahal tidak sesuai dengan dalil, juga harus dijelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak menerima semua yang baik menurut sahabat. Di antaranya ketika 3 orang datang kepada para istri Nabi alaihissalatu wassalam, minta informasi tentang ibadah Nabi yang tersembunyi dari pandangan umum. Lalu para istri Nabi menyampaikan Nabi begini-begini. Faka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap itu sedikit. Cuman alasan logisnya ada. Nabi dijamin masuk surga, diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Oleh sebab itu kita harus lebih dari Nabi, harus lebih giat. Kan bagus kan? Menurut mereka bagus, kecuali tidak mau menikah, itu tidak bagus kan? Ya. Yang satu berazam takkan lewatkan malam kecuali dengan solat malam, tak tidur, takkan tidur walaupun sepejam. Bagus tidak solat malam? Bagus ya, bagus, sangat bagus. Allah suka kepada orang-orang yang bangun waktu malam. Yang satu lagi, saya takkan lewatkan siang kecuali tak boleh kenyang. Berarti puasa setiap hari. Bagus tak puasa? Bagus. Ya, Nabi yang katakan sendiri. Mungkin dia paham dari hadis Nabi itu. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Siapa yang puasa 1 hari fi sabilillah, lalu Allah jauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya tidak terbaun lagi neraka dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang satu mengatakan, kalau begitu mungkin Nabi ini kan secara logis benar, Nabi istrinya kan banyak sikit ya, banyak cinan pula. Hah? Cinannya bang, si cinan dapetnya bang. Baik.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Isinya ramai. Menurut mereka mungkin itu sebabnya Nabi salatnya sikit menurut pandangan mereka. Padahal Nabi tahu, antum sendiri tahu. Kadang satu rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hah? Sang apa nomor sang qul ya ayyuhal kafirun la bapalu kan yang Nabi lo kan sudah imam. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu mendengar itu, pertanyaannya, Nabi marah atau tidak? Nabi marah? Enggak. Hah? Apa hadis nyebut nak wangi? Nabi marah. Kenapa? Karena ini merubah syariat Allah Taala. Nabi tidak suka marah, bang. Ummul Mukminin kita katakan Aisyah radhiyallahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li nafsihi. Nabi tak pernah marah karena urusan dirinya. Makanya kalau pulang tanya ke orang rumah, ada makanan sayang? Tak ada bangnya. Kalau gitu dan puasa tidak. Awak mungkin tu kan puasa nanti airnya kan kita. Hari puasa ceritanya cuman tidak sama lah. Kan masuk puasa nanti airnya kan. Ini puasa ceritanya cuman bezo irama kan. Nabi tidak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aisyah Ummul Mukminin Aisyah cemburu ketika di masa bagian beliau sahabat sedang bertamu, tiba-tiba ada yang ngantarkan makanan. Dia mau kasih lah dia kan. Dia dibantu dek kawan kan. Kawasan itu ya. Patutlah Ummu Abdul Aziz dah amu lapin dah. Walaupun alasannya lihat ada nolong kau banyak kau jodoh rumah kan. Kalau tolongan itu tak perlu dengan. Jadi melihat itu ditapi oleh jatuh dan pocah. Nabi juga tidak marah. Ada kan malu lah sampai aji komadayan ya tu tapi ada Pak Aziz. Pi yang tu pocah. Canda apa gak ya? Alhamdulillah tidak terjadi. Nah, jadi alhamdulillah tidak ada lawan murah. Bapak lo kan terjadi tidak ada lawan murah. Tak kalau ada lawan so tengok. Kau nak cuba asabun kenya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tak marah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Selanjutnya selesai azan insyaallah. Azan macam. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على Allahumma shalli ala Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam pada kenyataannya tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat dan benar otomatis diterimanya. Yang salah tetap disalahkannya, yang benar itu namanya takrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama hadis membagi hadis itu menjadi 3. Ada dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada dari perbuatan sahabat. Mungkin dia berijtihad ternyata sesuai dengan yang Allah inginkan, maka Nabi ACC perbuatan itu atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu yang benar adalah Nabi tidak menerima semua yang dianggap benar oleh sahabat dan semua yang dianggap baik oleh sahabat menurut ijtihad mereka, tetapi yang sesuai dengan yang Allah inginkan akhirnya menjadi sebuah ketetapan yang disahkan, dan yang tidak maka tidak akan menjadi syariat. Di antaranya seperti tadi, maka Nabi anulir, Nabi tidak sahkan niat satupun dari mereka yang ingin puasa setiap hari, tidak disahkannya karena tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang tidak mau menikah juga tidak disahkan oleh Nabi alaihissalam karena tidak sesuai dengan yang Allah inginkan walaupun baik menurut mereka. Dan yang ingin sholat malam tanpa tidur sama sekali juga tidak diizinkan oleh Nabi alaihissalam karena tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menjadikan sebagian persetujuan Nabi terhadap suatu kejadian yang lakukan sahabat Nabi sebagai legalitas bahwa dibolehkan asal baik, ini adalah distorsi terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada yang ditonjolkan, ada yang disembunyikan, dan ini adalah dikhawatirkan termasuk kesalahan yang ditakutkan oleh Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya Nabi masih hidup pasti disetujuinya. Andainya Nabi masih hidup pasti disetujuinya. Kalimat pasti disetujui Nabi karena andai-andai ini dari mana? Nah, antum yang bilang setan ya setan. Iya. Hanya angan-angan kita. Karena realnya di zaman Nabi tidak semua yang dianggap baik oleh sahabat diterima oleh Nabi alaihissalam. Tuan-tuan masih ingat di hadis Sahih Muslim waktu itu, ya, Ammar ibn Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan sama-sama mimpinya sama-sama wajib mandi. Tengok ayu tuak minum tak cukup lah, apalagi tuak mandi.
Nanti sampai pulang la bila waqtu. Akhirnya berijtihadlah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala wa an abihi wa an ummih. Maka digelimanglah bergelimang tanahlah dia. Dikiaskan ke mana? Ke mandi janabah. Kalau hadas kecil hanya basuh anggota tubuh, anggota wudu. Tapi kalau seandainya hadas besar mengalirkan air ke seluruh tubuh, maka yang pas adalah menempelkan debu ke seluruh tubuh. Tengok Nabi? Tengok Nabi? Cancang dong nyonya. Macam itu dia ijtihad nampasnya. Tidak semua ijtihad sahabat diterima oleh Nabi SAW. Maka melakukan amalan yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya dalam agama lalu dipaksakan menjadi bagian dari agama adalah dikhawatirkan berdusta atas nama Nabi SAW dengan alasan andainya Nabi masih hidup pasti Nabi setuju, karena tidak sedikit yang ditolak oleh Nabi SAW. Banyak diantaranya pula ketika Barirah dimerdekakan, mereka minta walaknya tetap untuk mereka. Lalu Nabi berkhutbah langsung, kullu syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka batal. Maka Nabi tidak terima. Walaupun secara logis masuk, alasan filosofis sih masuk, alasan akademis sih masuk, yaitu mereka yang lama menjaga dia tentu berhak dan sudah akrab dengan keluarganya, tentu walaknya untuk mereka. Tahu walak? Loyalitas keluarganya, afiliasinya ke keluarga itu. Jelas? Kok suku Domo, tuan lamonya jadi Ad-Domawi. Itu misalnya. Tapi Nabi tidak setuju itu. Walaupun alasannya logis. Karena Nabi SAW mengatakan al-wala'u liman a'taq. Wala itu untuk orang yang memerdekakan, bukan untuk orang yang lama memeliharanya kemudian dijual tapi tidak dimerdekakan. Walaupun saya beli sekarang lalu saya merdekakan padahal sudah 10-20 tahun bersama keluarga yang lain, tetap walaknya untuk saya karena saya yang memerdekakan. Jadi tidak semua yang logis, tidak semua yang punya alasan filosofis, yang tidak semua diterima oleh logika, itu adalah benar adanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi kalau menisbatkan hal-hal yang tak pernah dikenal di zaman Nabi SAW sebagai itu yang dari Nabi SAW, sungguh ini adalah kedustaan yang disengaja, dan semoga Allah berikan taubat kepada yang melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan malam ini, sebab kalau saya masuk ke langkah selanjutnya akan lebih lama lagi, karena ini menjadi alasan oleh para ahli hadis ya untuk meneliti hadis-hadis Nabi sedetail-detailnya. Yang mohon maaf kalau kita terapkan syarat-syarat perawi hadis di kita hari ini, oso-oso tidak ada lulus. Sebab syarat perawi itu tak pernah berdusta selama hidupnya. Aja tunjuk tangan sapuno ndak pernah duto. Jangan ketika ngaku lah duto lo itu kan ya. Duto kesekian. Jadi mohon maaf tuan-tuan, ya ndak pernah tercatat dia berdusta walaupun bukan dalam hadis Nabi. Tapi kalau pernah berdusta dalam satu hadis Nabi, maka bergelar kadzdzab. Makanya kalau ada orang menisbatkan sesuatu ke Nabi dan jelas-jelas dustanya, kita katakan ini pendusta. Karena orang yang sengaja berdusta memang dusta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi kalau itu melahirkan fitnah, ya terfitnah satu orang saja, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah orang munafik, satu orang kan, disebut oleh Allah sebagai buhtanun azim, kedustaan yang besar. Apalagi yang difitnah satu golongan besar umat Islam.
Apalagi yang difitnah adalah orang-orang yang sebenarnya jauh dari apa yang dia katakan. Ini kebohongan yang luar biasa. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang yang senantiasa berdusta, kemudian akan bergelar di sisi Allah sebagai kadzdzab. Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadhiba yuaddi ilal fujur wa innal fujura yuaddi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena dusta itu membuat seseorang suka buat dosa, dan pendosa itu cepat kena neraka. Dan senantiasa seseorang berbuat dusta dan sengaja berbuat dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Zubair bin Awwam tadi tidak mau menjadi penyampai hadis Nabi dengan secara banyak karena dia takut masuk dalam berdosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal alasannya takut nanti Nabi mengatakan misalnya kalimat qala, berkata, lalu saya katakan takallama, berbicara. Padahal qala dengan takallama kan sama, tapi bagi beliau itu suatu kekhawatiran. Ini juga menjadi bukti bahwa para sahabat itu selalu yataharra lafzan Nabi SAW, senantiasa berusaha meriwayatkan dengan lafaz Nabi alaihissalam, khususnya bila hadisnya qauli. Ini juga tidak benar bila ada sebagian yang mengatakan sebagian besar hadis itu diriwayatkan dengan makna. Makna berarti pemahaman perawi. Kalau gitu kita meriwayatkan pemahaman perawi, bukan pemahaman Nabi. Ini barangkali orang hanya belajar mustalah hadis saja barangkali, ya, tidak mendalami langsung ke hadis-hadis itu sendiri. Tapi kalau cara saci hadis tentunya kan kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau tentu saci hadis kau diamalkan, insyaallah banyak sunnah yang tegak dan bid'ah yang hilang. Tapi kalau tidak paham hadis kau, bid'ah atau enggak, sunnah hilang. Acaklah ci hadis kau jadilah ya, supaya tegak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap bid'ah itu iya, karena Allah katakan wa ma dza ba'dal haqqi illa dhalal. Afwan, setelah kebenaran itu tidak lain adalah kesesatan. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai patokan utama supaya tidak sembarangan orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan hari Selasa tanggal 7. Dah lewat nih. Ini tanggal 7 Juni. 2016. Terus dijawab juga. Tak Selasa, tepat Selasa gini kan? Cuma tanggal berapa? 22. Ini tanggal 7 bulan Juni betul. Cuman tahun 2016. Gimana jawab juga dokter? Jawab. Baik, semoga bisa. Tidak kadaluar saya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Di Masjid Raya tempat kami tinggal, Sikor? Banyak raya kan? Tengok lo. Ya lu sudah lah rawat cerita tu. Ya lu sudah lah berkomentari. Ya, setelah salat fardu, imam memimpin zikir bersama-sama dengan bersandarkan dalil pada kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i berkata, seorang imam yang wajib diambil pelajaran darinya, maka ia harus mengeraskan bacaan zikirnya. Baik, mohon penjelasannya Ustaz.
Mohon penjelasannya. Kalau jawalan panjang sih. Hah? Ringkas saja. Baik. Tapi takut salah paham nah. Pertama, perkataan seorang imam bukan dalil. Ya. Qaulul alim la yustadallu bihi wa innama yustadallu lahu. Perkataan seorang imam, seorang alim bukan jadi dalil. Ya tuan-tuan kan tahu sendiri yang belajar fikih. Ayo kita ulang kembali. Dalil ada berapa? Dalil syar'i, Al-Quran, hadis, ijma'. Ini yang tiga ini sepakat semuanya. Kemudian qiyas, ada khilaf, tapi khilafnya dhaif. Akhirnya juga hujjah. Ini sepakat ulama atau hampir sepakat ulama mengatakan ini dalil. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Qiyas itu Sunnah juga, Al-Quran Sunnah juga, karena dikiaskan kepada dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Masuk perkataan ulama dalamnya? Tidak masuk. Jadi maka benarlah perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan qaulun alim la yustadallu bihi lakin yustadallu lahu. Perkataan seorang ulama itu tidak menjadi dalil dengan sendirinya, tetapi mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Nah, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dengan segala kelebihan mereka tak pernah mengatakan itu dalil. Mereka sendiri sampai-sampai mereka mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqauli hatta ya'lama ma'khadhi. Tak boleh, tak halal bagi seseorang mengambil pendapatku sampai dia tahu dari mana aku ambil pendapat ini. Berarti harus ada dalilnya. Ini kalau ada yang memaksakan bahwa mesti ikut Syafi'i dalam segala hal, dia sendiri tak mampu ngikutinya. Iya kan? Ya, yang mengatakan wajib bermazhab Syafi'i dalam segala hal, dia sendiri tak mampu laksanakannya. Kalau tidak ada tahlilan nanti. Iya, tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan, tidak ada patihahan, tidak ada salawatan, karena itu bukan mazhab Syafi'i rahimahullah. Ya kan? Ya, kalau dijelaskan lagi panjang cerita nanti. Oleh sebab itu perkataan itu batal demi hukum. Batal demi hukum, karena tak satu pun kita kecuali mesti keluar dari mazhabnya. Oleh sebab itu mengatakan perkataan wajib bermazhab adalah perkataan keliru. Sudah kita jelaskan kemarin kan. Bukan tidak boleh, boleh bermazhab, silakan. Imam-imam kita masya Allah, Al-Hambali, Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, alhamdulillah tidak ada masalah. Awak aja tak berani nyebut kan. Sebut Hambali kalau dia adalah sunnah di Indonesia kan. Sebut Maliki jawaban Allah terkokian. Walaupun alhamdulillah masing-masing mazhab itu walaupun tidak hafal tapi sudah pernah dipelajari. Kaum muslimin dan muslimat, jelasnya dia Imam Syafi'i sendiri tidak rela perkataannya jadi dalil. Nah sekarang Imam Syafi'i menyatakan yustahabbu lil imam ay yajhara wa yarfa'a sautahu bizikri. Imam diharapkan, dianjurkan mengeraskan suaranya selesai salat fardu. Liyata'allaman nas. Ini yang harusnya ujungnya itu menentukan awalnya. Liyata'allaman nas, supaya jemaah belajar apa zikir yang harus dibaca selesai salat. Lalu beliau beri batasan, wa idza ta'allamu tarak. Apabila mereka sudah dapat, maka dia tinggalkan. Berarti kalau begitu perkataan Imam Syafi'i yang saya pahami ya, Imam Syafi'i tetap pada hukum asal bahwa zikir dan doa sendiri-sendiri. Karena Imam Syafi'i sekelas beliau tahu dia bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi berzikir. Cuman beliau melihat maslahat. Karena ada dalil walaupun tidak sharih dalam masalah itu,
tetapi ada dari dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW menjaharkan zikir. Walaupun Imam Al-Biqai dalam Inaratul Fikri bima huwa sahha fi tariqatiz zikri, dia menyebutkan bahwa hadis ini dipahami oleh para pensyarah bahwasanya yang dimaksud, karena Abdullah bin Abbas menyebutkan, saya mengetahui selesainya Nabi salat dengan takbir. Berarti kalau dengan takbir selesai salatnya, riwayat-riwayat yang hampir mutawatir tak pernah menyebutkan Nabi menyudahi salat dengan takbir. Sehingga beliau mengatakan berarti para pensyarah juga tidak menyebutkan dalam salat fardu biasa. Wallahu ta'ala alam, katanya yata'ayyan hamluhu ala salatil khauf atau salatil fi halatil harb. Maka mesti dipahami hadis ini bahwa mengangkat suara itu pada waktu perang. Tujuannya adalah supaya menakutkan atau menakuti musuh. Ya, selesai salat. Karena musuh kan ngintai-ngintai itu. Kan mereka ngintai-ngintai. Nah, mereka berharap kita dalam keadaan salat itu lengah. Maka ketika Nabi selesai mengucapkan Allahu Akbar, mereka pun takut. Nah, wallahu alam. Ala kulli hal, memang ada yang berdalil kepada dalil ini bahwa boleh dikeraskan suara. Ini tidak nafikan ada pendapat dalam mazhab Hanabilah sendiri, mazhab Hambali sendiri, mereka mengatakan boleh mengeraskan suara berzikir. Walaupun yang hukum asalnya sendiri Nabi tidak mengangkat suara dengan zikir. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i jelas perkataannya, bila mereka selesai, dah paham, dah hafal, dia tinggalkan. Atau tu dijawab dia syekh kan, nya tak pernah hafal kami ustaz terpaksa dibuat tahu ini kan. Berarti dia nak belajar, kan nak belajar tadi supaya mereka belajar. Kalau tak mau belajar tinggal. Kan itu boleh kaum muslimin dan muslimat. Iyalah batu labun pula. Batu labun. Lewat tu orang domo. Itu. Kacamata tinggi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Imam Syafi'i jelas perkataannya, dianjurkan imam, dan kalimat yustahabbu yang saya pahami dari istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalimat yustahabbu biasanya itu istinbat, bukan dalil yang sharih dari pemahaman beliau. Ya, dari dalil-dalil umum dianjurkan. Kalau sudah jelas sharih dalilnya, beliau biasanya menggunakan kalimat yusannu au yundabu, disunatkan. Itu juga bagi para pembelajar mazhab Syafi'i, istilah-istilah ini juga harus kita pahami bersama supaya tidak disamakan nanti kalimatnya yusannu dengan yustahabbu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya ingat. Oleh sebab itu Imam Syafi'i jelas perkataannya, bila selesai jemaah belajar maka kembali ke asal, yaitu berzikir dengan suara yang tidak terlalu dikeraskan dan tidak pula terlalu tidak didengar sama sekali oleh kita. Jadi sekedar kita sendiri, subhanallah, subhanallah. Ya. Ini ndak sebagian sange lo zikir le podo baca Al-Fatihah. Ya, itu. Kalau ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya kan, tiba pas zikir la ilaha, sange lo podo zikir. Jadi mohon maaf, ini kadang-kadang mungkin tadi berandam nampak awak terlambat dia kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, coba lihat yang dikeraskan dilunakkannya, yang harus dilunakkan dikeraskan. Wallahu ta'ala alam. Jadi nukil tak salah, tapi memahami perkataan imam nampaknya kurang sempurna. Imam betul dia katakan silakan dikeraskan suara oleh imam, khususnya bagi mereka yang jadi contoh kan. Sudah itu sudah selesai, kira-kira mereka dah paham. Kalau mau belajar insya Allah sekitar sebulan selesai zikirnya kan. Iya enggak? Ndak amu dia oleh sih. Ndak amunya dah. Dan umurnya 55 tahun ndak amu masuk, ada pimpinlah tahu ini je kan.
Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat untuk mendoakan tu kadang tak pandai dah. Apa sebab? Tak pernah belajar, padahal sangat tahu imamnya. Sangat tahu tapi tak bisa buat dia. Berarti tak bermanfaat je dah. Kalau begitu ditinggalkan kembali kepada asal. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih dan mohon maaf sampai di sini kajian kita. Dia lupa untuk minta maaf. Silakan. Zanna. Nah, lalu orang-orang yang tidak beriman atau yang kurang iman, mereka seperti yang diperkirakan oleh iblis ketika melawan kepada Allah SWT. Kan iblis, fabima aghwaytani la'udhillannahum, ketika Allah menghukum dia rajim, izza fa innaka rajim, ya Allah engkau sudah putuskan saya pendosa. Nah sekarang saya akan sesatkan mereka semua. La ughwiyannahum, saya akan sesatkan mereka. Kecuali sedikit di antara hamba-hambamu yang terpilih. Nah ucapan iblis ini kan perkiraan dia. Nah ternyata manusia membenarkan dugaan iblis itu. Pertanyaan, apakah kebanyakan manusia ikut iblis atau ikut para nabi? Iya toh? Berarti sangkaan iblis benar atau tidak? Benar. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali segolongan dari orang-orang beriman. Bahkan di antara kita orang-orang yang Islam sendiri kadang-kadang cenderung juga mengikut iblis. Jadi kecuali segolongan dari orang-orang beriman. Maka insyaallah taala orang-orang beriman itu tidak merasa kerdil dan kecil, karena mereka dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan pasti kebanyakan dalam ayat Al-Quran yang kebanyakan itu manusia la ya'qilun, tidak berpikir. Kebanyakan manusia la yu'minun, tak beriman. Kebanyakan manusia la yafqahun, tidak paham. Kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak berilmu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau taati keinginan orang paling banyak di dunia ini, mereka sesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kau ikuti keinginan kebanyakan orang di atas permukaan bumi itu, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Tuan-tuan tahu sendirilah hadis Nabi bahwa umat ini akan terpecah menjadi 90. Ali masih jago, alhamdulillah. 73 golongan. Semuanya masuk surga. Hah? Semuanya masuk surga. Kecuali semuanya masuk neraka. Kecuali satu. Berarti kebanyakan sesuai dengan dugaan iblis. Kecuali dugaan iblis tuh. Makanya benar apa yang dikatakan Allah Tabaraka Taala, mereka akan membenarkan dugaan iblis itu. Baik dari golongan orang yang memang sama sekali tak beriman, atau dari kalangan sebagian orang yang beriman tetapi beriman dengan sebagian, tidak beriman dengan sebagian yang lain, setengah-setengah. Semoga kita masuk golongan yang 72. 71. Oh, satu. Ah, ini tuh. Apa cirinya tuh? Hah? Enggak. Nah, ulang lihat. Beragamanya seperti Rasul dan para sahabat beragama hari ini, kata Nabi SAW. Nabi sebutkan hari ini, sehingga tidak ada lagi bahasa kalau Nabi masih hidup pasti terimanya. Sebab Nabi bilang hari ini, maksudnya dari saat Nabi masih hidup. Jelas itu? Walladzina wattaba'uhum bi ihsan.
Iya, mereka ikut iblis itu. Ikut iblis itu. Kecuali sedikit atau segolongan orang-orang beriman. Jadi mudah-mudahan masuk golongan 70. Mudah-mudahan masuk satu golongan itu. Nah, kita juga tidak peduli apakah yang 72 golongan itu kekal di neraka atau tidak, zahirnya tidak. Seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang berpeluang masuk neraka karena tersesat jalannya. Tentu sosek jalan kemana dah? Iya, kalau sosek jalan kan dua tampaknya. Kalau untuk masuk neraka sesenang-senang lah, sosek aja lah. Pasti masuk neraka. Tapi kalau untuk masuk surga perlu dapat hidayah, payah tu. Dan jalan tak kena banyak cupang mah. Cakap buat nak rencana so dia nak pergi tepi ayu juga kan. Nak tepi ayu, cupang dua lah payah memang lo. Nak ke tepi ayu, ke topian. Dikit salo tu. Pakai oso tadi. Oso kaki iganya. Masuk kuari san. Awak nak ke topian tepi ayu kan nak. Saya nak mencampur saudara. Tapi itulah dia pakai aso. Cuba tadi saya teleponnya Syekh ya di mana ya kan, cupang mana ikut kanannya kan, tak pakai asor. Itu di jalan aja, di jalan doke sosek, apalagi jalan jauh kan, perjalanan akhirat kan jauh ajen sampai tak sosek. Ikutlah Rasulullah dan para sahabatnya, senang mengikut rumahnya, yang buat jangan bau lah kan, tinggal ngikut. Ini memang payah jadi pengikut. Awak nak diikut lah doang kan. Jadi pengikut payah. Allah musta'an. Jalan, barangkali sampai demikian. Semoga Allah SWT jaga kita dari berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.